Oke. Apa kabar sahabat Hani semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih Harus baik. lebih baik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah. Akhirnya saya bisa masuk. Tadi rasanya deg-degan banget belum bisa masuk ya. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim melalui media Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan yang rizki yang berkah dan barokah dan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Yang kedua, sholawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam. Dan hari ini kita akan belajar teman-teman semua ya. Ya, kita akan belajar di acara semangat energi pagi sudah semangat ya. Jadi katanya ciri-ciri orang sukses adalah orang-orang yang penuh semangat, orang-orang yang antusias. Nah, hari ini saya akan dibersamai oleh dua orang bidadari ya. Yang pertama adalah bidadari untuk menyampaikan testimoni sehatnya. Dan yang kedua adalah bidadari yang turun dari Surabaya ya. Nah, beliau akan menyampaikan materi bisnisnya. Baik teman-teman semua, hari ini sebelum kita mulai acara ini supaya acara ini bertambah berkah, mari kita baca dengan membaca Ummul Kitab. Kita mulai membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena udah iya karena stain di nasrotul mustaqim suratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Alhamdulillah, sebelum kita masuk kepada acara inti, saya ingatkan kepada sahabat-sahabat semuanya, mohon kerjasamanya untuk yang belum mematikan audionya, mohon dibantu untuk mematikan audionya supaya pembicara bisa berbicara secara optimal, tidak terganggu oleh suara-suara yang dalam majelis ini. Nah, baik, tanpa banyak kata, saya sapa dulu kepada pembicara testimoni yang pertama, yaitu Ibu Ariestiana. Assalamualaikum Ibu Ariestiana, Ibu Nana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan panjang-panjang, Cikgu, panggil aja Bu Nana, lebih akrab ya. Ya, ini pembicara yang pertama adalah Bu Nana ya. Bu Nana ini adalah mitra saya yang dari Sidoarjo. Level beliau ini adalah senior manager dan status keagenannya adalah distribution center atau DC ya, Nana ya. Nah, baik, kita berikan waktu kepada Bu Nana sampai jam 6.30 Bu Nana ya. Monggo dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk testimoni pagi hari ini di acara SEP. Sudah diperkenalkan tadi, saya adalah Aristiana, nama saya, cuman lebih akrabnya enak dipanggil Bu Nana aja, lebih simpel ya. Dan lebih mudah untuk diingat gitu. Tidak berpanjang kata aja, langsung saya akan menyampaikan testimoni pribadi saya. Ada beberapa produk yang kami pakai sekeluarga, tapi sebelum saya mengenal HNI jauh, bahkan mungkin sekitar beberapa tahun itu, saya sebenarnya sudah mengkonsumsi salah satu produk HNI, yaitu susu kambingnya. Karena kan saya ini sebenarnya tidak bisa minum susu sapi
sebenarnya sih tidak ada yang terlalu khusus ya, tidak minum susu sapi itu, tapi karena waktu itu pengetahuan saya masih belum seperti sekarang mengenai susu kambing dengan susu sapi. Cuman saya lebih nyaman saja untuk meminum susu kambing gitu. Nah, waktu itu ada beberapa merek susu kambing yang sudah saya minum, tapi saya lupa itu sudah beberapa tahun yang lalu ya. Susu kambingnya itu ternyata setelah bertemu dengan susu kambing ini kok saya lihat waktu itu hanya EGM gitu aja, saya nggak tahu itu produknya HNI atau apa. Memang harganya daripada susu kambing yang saya minum sebelum-sebelumnya itu agak mahal sedikit ya. Saya pikir gini, wah ini pasti premium ini susu kambing. Ternyata setelah saya minum rasanya enak, nggak bau apa, nggak pemus ya. Kalau susu kambing yang lain-lain itu masih ada gitu, masih ada baunya yang kurang nikmat gitu ya. Kemudian sudah saya minum susu kambing karena saya juga suka susu, tapi tidak berani minum susu sapi karena ada masalah kolesterol dan lain-lain, dan saya juga nggak terlalu suka juga. Nah, kemudian pada waktu tertentu bertemulah dengan Buli Aksana ini. Kemudian, Bu, saya ada loh, ini kan susu sudah saya minum gitu. Setelah itu saya beli, maaf, setelah itu saya beli aja biasa sebagai konsumen biasa. Kemudian karena saya belinya banyak mungkin ya, sama Buli itu kemudian ditawari untuk menjadi member, dan selanjutnya saya cocok dengan semua produk-produknya HNI ini. Alhamdulillah saya daftar member itu Desember 19 ya. Kemudian beberapa waktu setelah itu tahun 20 kan kita kena COVID itu ya. Jadi sejak itu sampai dengan hari ini, alhamdulillah hampir saya tidak minum obat-obat kimia ya, karena saya juga penderita kolesterol asam urat ini ya. Hampir memang dalam perjalanannya tahun 20-an itu 20 terus sekarang 22 ya. Tahun 20-an itu masih mengkonsumsi obat kolesterol, asam urat gitu ya masih. Jadi saya waktu itu masih saya komit. Jadi kan awal-awal memakai itu kan mungkin kepercayaan untuk produk HNI masih belum seyakin sekarang ya. Alhamdulillah semakin hari semakin yakin bahwa dengan produk HNI ini sudah cukup, tidak perlu pakai produk kimia. Saat itu masih saya mix tahun awal gabung itu, jadi saya masih minum obat kolesterol, asam urat saya, kemudian saya gabung dengan produk HNI. Pertama kali yang saya minum waktu itu adalah Gamat dengan minum susu. Kemudian saya mengenal, oh ada kopi Sevel, oh kok enak ya saya minum. Jadi sekarang rutin minum kopi Sevel atau bergantian dengan HNI Coffee. Nah, alhamdulillah sekarang ini alhamdulillah sudah tidak memakai obat-obat kimia. Jadi seperti obat kolesterol dan asam urat itu saya sudah yang paten yang paling tinggi. Titiknya itu waktu itu kebetulan saya jadi kolesterol saya itu tinggi berbarengan dengan asam urat tinggi. Kemudian saya minum obat kolesterol. Setelah habis satu strip itu saya cek lagi kok tidak ada perubahan turun secara signifikan. Saya sampai waktu itu merasa aduh kok ini obat sudah paling top ya obatnya itu. Kalau mungkin ada dari para hadirin yang di sini itu mungkin dari kalangan medis, maaf ya, dari kalangan medis itu mungkin mengenal yang namanya Lipitor sama Ziloric. Itu setahu saya waktu itu sudah, ini sudah yang paling tinggi, Bu, tidak ada lagi. Tapi saya kok kolesterolnya tidak berkurang. Mohon maaf, saya tak minum dulu sebentar. Nah, setelah itu kemudian saya gini, sudahlah stop. Kemudian saya stop karena sama sekali jadi dari kolesterol 200 kan maksimal kalau kolesterol itu 200 ya. Itu saya bisa 290 waktu itu, bahkan pernah lebih. Saya minum obat Lipitor itu sudah 10 hari, jadi satu strip
itu tidak turun kolesterol saya. Kemudian sudah saya stop, kemudian saya tambahkan minuman, jadi saya minum Gamat, kemudian saya minum Evo sesuai dengan waktu itu konsultasi saya hanya dengan Cik Buli Aksana ya. Jadi saya minum itu Gamat, minum ini saya catat minum Evo Sinai olive oil itu, kemudian saya minum kopi Sevel. Sementara waktu itu dulu. Kemudian dalam perjalanannya saya juga ada minum andrografis ketika saya misalnya pagi-pagi itu kok pilek ya, kok kepala pusing. Itu kalau saya cocoknya andrografis. Jadi minum andrografis pagi, siang, sore, seharian itu sudah flu-nya nggak jadi gitu. Itu yang kan ada yang saya kemarin mendengar ada mitra-mitra itu kalau flu minum apa itu Harumi atau apa ya. Kalau saya lebih cocok ke andrografis. Kemudian alhamdulillah sekarang ini yang rutin konsumsi itu susu kambing, EGM itu, kemudian Sevel, kemudian Gamat sama spirulina. Itu yang pasti. Kemudian yang lain-lain tuh misalnya lagi nggak enak badan atau wah ini kok sepertinya kolesterolnya meningkat ya, gara-gara suka halan-halan gitu ya, makan-makan yang aduhai itu, kemudian saya minum, selalu bawa ini minyak zaitun, kan botolnya kecil, alhamdulillah bisa dibawa kemana-mana. Saya selalu setelah makan bersama teman-teman yang makannya kadang-kadang memang kurang kontrol ya, pasti saya minum itu. Alhamdulillah sampai sekarang saya hampir tidak pernah sekarang sudah sama sekali tidak pernah minum obat kimia. Jadi semua saya usahakan untuk betul-betul hijrah ke produk herbal, yaitu HNI. Alhamdulillah dari awal sejak ketemu sampai sekarang kok ya cocok. Padahal sebelumnya saya juga pernah minum obat herbal yang merek yang apa itu, tapi hasilnya ya biasa-biasa saja. Alhamdulillah di sini ini semua produk yang saya coba alhamdulillah cocok. Kemudian beberapa hari yang lalu ini saya mau testimoni tentang MHS ya. Ini kebetulan saya kan di muka ini ada nggak tahu jerawat atau apa namanya di bawah mata itu seperti bintil-bintil gitu. Kok begini gitu ya. Waktu itu karena ya mungkin sering mengikuti SEP atau testimoni itu semua saya baca, saya coba MHS ini saya untuk masker. Jadi kemarin baru 2 kali, seminggu saya pakai 2 kali, baru 2 kali pakai. Ini sudah menipis. Jadi alhamdulillah terus ada flek-flek di wajah itu sudah berkurang lah. Padahal saya baru pakai 2 kali. Insya Allah ini mau saya rutinkan. Karena sebelumnya saya maskernya itu menggunakan spirulina, saya campur dengan kadang air, kadang dengan minyak zaitun itu ya. Cuman kan mukanya seperti serem gitu ya, seperti hijau gitu kan ya. Jadi sekarang ini saya pakai MHS. Jadi kalau siang hari ya, jadi kalau malam hari tidak saya pakai di muka karena kan ya kurang aromanya kurang berkenan gitu ya. Jadi saya pakai ketika jadi ibu rumah tangga di rumah yang sibuk-sibuk itu, nah muka saya masker. Itu kemudian ada juga ini. Oh ya, kalau saya suka pijet ya, pijet saya juga selalu pakai MHS, selalu saya bawa sendiri MHS itu. Kemudian ada juga testimoni tentang ini mengkudu yang dibuka, yang dicampur dengan Sevel itu saya dapat resepnya dari Pak Jito, ya. Saya coba, alhamdulillah, ya tidur itu biasanya memang dulu ketika punya anak itu kan kalau ibu-ibu itu pasti malam sering bangun, itu terbawa sampai anak-anak jodoh saya sering bangun malam. Ya sebenarnya nggak ngapa-ngapain, hanya ngelilir aja nanti bubuk lagi gitu. Tapi setelah saya coba minum kopi Sevel, saya kasih mengkudu, itu bangunnya alhamdulillah ya pas setelah sepertiga malam itu, jadi 2:30 atau jam 3. Jadi yang biasanya nanti tidur jam 9 gitu, jam 12 bangun, itu
hampir kadang-kadang sih ya bangun, tapi sekarang sudah jarang, jadi langsung bangunnya itu 2:30. Jadi betul-betul yang dibilang deep sleep itu betul ya. Istilahnya itu sudah saya alami lagi. Kemudian kemarin ada juga apa namanya informasi juga dari Bu Anita yang BC Sidoarjo itu. Enak itu mengkudu diemut aja gitu. Gimana rasanya? Setelah saya coba memang iya. Jadi itu untuk memperbaiki mood ya. Mungkin kalau pagi-pagi misalnya kadang-kadang itu kan aduh capeknya belum cuci piring, belum ini gitu kan. Sepertinya kan semua pada pergi sudah pada berangkat bekerja, tinggal saya di rumah jadi inem jadi rumah ya. Kadang-kadang itu aduh kok capek. Nah, itu saya coba untuk apa itu? Mengkudu ini saya makan gitu aja 3 biji, kemudian saya dimut ya sambil nyapu, sambil apa gitu. Alhamdulillah itu. Oh ya, kemudian selain tadi saya pakai masker yang MHS itu, saya juga alhamdulillah cocok dengan produknya HNI. Kemarin nyoba yang moisturizer itu enak di muka ya, dingin. Bagi mitra-mitra semua yang sudah mencoba itu pasti sama. Kemarin juga ketemu mitra itu enak ya, dingin. Jadi kalau siang-siang panas apa itu habis sholat, habis wudhu, selalu saya saya pakai itu moisturizer yang warnanya hijau sampai enggak sampai 1 bulan sudah habis satu ini. Wah, alhamdulillah nanti bisa untuk nambah-nambah tupo ya. Jadi tuponya semakin banyak karena dipakai sendiri, itu belum yang kita sampaikan ke PCA ke tetangga atau kemana, masih belum terhitung itu ya. Masih dipakai sendiri, alhamdulillah sudah mencapai tupo. Kemudian ada krim malam, krim siang selalu saya pakai. Oh ya, kalau untuk suami kebetulan ini beliau mengkonsumsi diabetes, spirulina juga mengkudu karena ada diabetes dan darah tinggi. Spirulina itu kan kemarin ada juga yang HS malam itu spirulina adalah superfood itu. Saya kemudian merefresh lagi, mengingat lagi, oh iya, berarti spirulinanya istilahnya dikonsumsi terus karena kan untuk menambah gizi dan protein dalam tubuh kita karena supaya tidak terlalu tergantung dengan makanan. Jadi saya ini makan itu tidak harus 3 kali ya sehari karena sudah tercukupi. Jadi paling tidak 1 atau 2 kali aja. Cukup itu. Kemudian dengan ini ada green wash. Ini juga saya ini kalau mencuci itu dengan green wash itu hanya saya rendam saja, kemudian langsung saya bilas sambil dikucek-kucek, jadi tidak terlalu berat ya, walaupun mencucinya pakai tangan. Nanti sisa bekas cucian itu saya siramkan kebetulan walaupun hanya punya tanah kecil di depan itu, cuman kan perumahan tanahnya nggak terlalu banyak ya, itu saya siramkan ke pohon pindang. Tak tolong Mama Dek. Iya, sebentar Bu. Itu saya siramkan di pohon mangga. Alhamdulillah sekarang ini sudah bertahun-tahun saya menanam pohon mangga itu mulai tahun 17, itu tidak pernah berbunga, tidak pernah berbuah. Ini baru yang pertama kali, alhamdulillah pating grandul ya. Ya monggo aja nanti yang mau ngambil. Itu lagi kemudian ini sari kurma. Saya juga rutin mengkonsumsi sari kurma. Kebetulan semalam saya mengikuti HS sari kurma itu. Ternyata memang betul yang dulu awalnya memang dari Buli Aksana ya, untuk sari kurma ini melancarkan saya ini ada ada bermasalah dengan pencernaan. Jadi saya mengkonsumsi sari kurma ini alhamdulillah pencernaannya juga enak, lancar, dan juga saya ambilkan manfaat-manfaat lain dari sari kurma. Semalam itu ini konstipasi, kebetulan itu saya banget itu ya, konstipasi. Kemudian ini ada antioksidan. Jadi saya biasanya kalau minum sari kurma itu saya campur dengan EGN. Jadi
bisa satu cangkir agak banyak gitu kan IgM itu kalau agak banyak airnya kan encer ya, itu saya kasih sari kurma. Terakhir mungkin ini kemarin waktu terakhir COVID itu kan yang terakhir ada Omikron ya, mungkin itu pada saat itu saya kena, cuman saya tidak saya periksakan, jadi badan itu seperti rasanya flu, tapi lebih parah daripada flu saya yang sebelumnya. Saya sampai 3 hari itu, 3 hari sama sekali tidak bisa bangun. Dan 3 hari itu pula saya hanya mengkonsumsi produk-produk. Jadi yang saya minum waktu itu ada madu pahit, ada sari kurma yang saya pakai untuk sarapan sama IgM. Kemudian agak siang dikit saya minum kopi sevel, yang gamas spirulina, andro itu selalu saya minum ya. Jadi saya itu 3 hari itu tidak bisa makan. Jadi rasanya mulut itu pahit sekali, tapi malah saya kasih madu pahit. Jadi pahit saya kasih minum madu pahit. Jadi untuk kekuatan ya, karena saya tidak bisa makan. 3 hari, selama 3 hari saya tidak makan sama sekali. Semua cuman saya konsumsi herbal ini. Baru setelah hari keempat itu baru bisa bangun. Tapi tetap semua produk-produk. Jadi saya tidak sengaja, memang tidak saya tes atau tidak saya pergi ke dokter, tapi barangkali ya ini kan hanya kira-kira. Karena flu yang terberat itu ya itu. Jadi betul-betul nggak bisa bangun. Tapi alhamdulillah semuanya selesai dengan produk-produk herbal dari HNI. Jadi alhamdulillah sampai sekarang dari pagi sampai siang sampai selalu kemana-mana juga selalu saya bawa produk-produk HNI. Sementara begitu dulu, mungkin ada dari teman-teman atau mitra-mitra yang ada ditanyakan, monggo kalau dibuka pertanyaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa testimoninya dari Bu Nana tadi ya. Jadi Bu Nana ini awalnya mengkonsumsi produk-produknya. Pertama nyobanya gamat, susu kambing, kemudian gamat, kopi sevel, akhirnya lah kok enak. Nah, terus nyoba satunya lagi, lah kok enak. Jadi nyoba terus, jadi semuanya itu dipakai semua sama Bu Nana ya. Tapi saya yakin cuma satu yang nggak pernah dipakai. Bu Nana pasti belum pakai pampersnya, pasti belum pakai. Ya. Iya, ini hanya ada stok tapi saya nggak pakai. Cuma pampers yang Pentiliner ya, pampersnya dewasa itu ya. Pentiliner saya pakai beli. Saya pakai beli. Iya. Nah, jadi semua produk-produk kalau kita pakai semua produk-produknya ya, minimal satu pernah nyoba, meskipun terus untuk pria, tapi saya juga pernah minum. Nah, itu rasanya juga enak banget, hangat di badan. Nah, satu yang belum pernah dipakai yaitu pampersnya. Nah, baik teman-teman semua, mungkin saya lihat dulu chatnya, apakah ada chat yang bertanya sebentar ya. Saya lihat dulu chatnya. Yang pertama dari cikgu kita, yaitu mentor saya, mentornya Bu Nana juga, Pak Haryanto dari Ngawi ya. Assalamualaikum cikgu. Salam hormat buat mentor saya ini, luar biasa ya. Nah berikutnya ada dari Bu Haja Nurul, Masya Allah, testimoninya keren Bu Nana. Alhamdulillah Bapak Ibu semua ya, dengan HNI yang tadinya kita mungkin tidak memahami secara mendalam ilmu-ilmu kesehatan, akhirnya kita bisa mengerti tentang ilmu kesehatan, terutama ilmu kesehatan dari orang yang dari beliau yang menjadi penulis kita, yaitu ilmu kedokteran Islam. Maka hari ini kita bisa menjadi dokter di rumah kita sendiri, bisa mengobati diri kita sendiri, bisa mengobati keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah itulah hebatnya kita bergabung di bisnis HNI HPAI. Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak Bu Nana atas testimoninya. Semoga apa yang disampaikan masukan buat teman-teman semua ya. Baik, kita masuk kepada sesi yang kedua, yaitu sesi bisnisnya. Jadi HNI ada dua sayap. Sayap yang pertama itu adalah sayap kesehatan, dan yang kedua adalah sayap bisnisnya. Jadi umat Islam itu memang harus kuat secara ekonomi. Karena apa? Ketika kita memiliki kekuatan dalam ekonomi, maka kita bisa memiliki kekuatan untuk membantu setiap orang. Maka kita akan belajar tentang bisnis HNI dengan seorang pelaku di bisnis ini ya, dan dia sudah berhasil di bisnis ini
dengan menapaki jenjang karir Executive Director. Nah, baik, tanpa panjang kata, kita sapa dulu dengan Ibu Haja Nurul Awali Fauzia. Assalamualaikum Ibu Haja, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat sekali beliau ya. Nah, Suara baik, saya jelas, Bu Li? Jelas sekali Bu. Sudah siap ya Bu ya? Insya Allah. Nah, masih tetap di Taman Kunang-Kunang ya Bu ya? Iya, Bu Li. Soalnya Oh. kalau di luar itu kita membayangkan kita juga lagi prospek. Kebetulan kan ini materinya juga 6 langkah penting memulai bisnis HNI ya. Jadi sebenarnya ini ada di belakangnya kartu ID ya. Ketika kita menyerahkan itu kita sambil menjelaskan juga. Dan mungkin sebelum-sebelumnya juga mungkin sudah pernah dibahas, tapi tidak apa kalau kita mengulang-ulang ya, supaya lebih paham lagi. Ya, Baik, tanpa panjang kata ya, sepertinya Ibu Haja Nurul tidak sabar untuk menyampaikan materi bisnisnya. Nah, baik, siapkan buku catatan. Mari kita ikat ilmu dengan mencatatnya, siapkan penanya. Mari kita sambut dengan apresiasi yang luar biasa buat Ibu Haja Nurul. Kepada Ibu Haja Nurul kami persilahkan. Terima kasih Bu Li, terima kasih Bu Nana. Terima kasih Pak Cito, Bu Ani yang selalu memberikan kesempatan untuk semua timnya mengambil peluang untuk selalu belajar di acara Semangat Energi Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar sahabat Mental Juara Grup pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar, Bu Haja. Terima kasih teman-teman. Jadi materi kali ini sebenarnya pengulangan ya. Pengulangan inilah. Jadi semua yang kita lakukan di HNI adalah belajar, mengulang dan terus mengulang. Jadi kali ini kita akan sama-sama belajar. Saya sendiri juga belajar ya, mengulang kembali apa yang pernah disampaikan oleh Bu Ani ataupun para mentor-mentor kita yang lain tentang cara kerja di HNI, yaitu 6 langkah penting memulai bisnis HNI. Jadi 6 langkah penting memulai bisnis HNI ini, teman-teman kalau kita mencetak kartu ID HNI kita, ini sebenarnya ada di belakang dari kartu ya. Depannya kartu, belakangnya nah tulisan ini. Jadi di sini ada peluang 5S. Nah, kita akan mengulas, membahas yang 6 langkah penting memulai bisnis HNI ini. Jadi di dalam suatu bisnis pastinya kita menguasai ataupun harus belajar ya keilmuan ataupun tahapan-tahapan yang harus kita kuasai. Jadi ketika kita memulai atau ketika kita contoh kita memberikan kartu ini kepada mitra kita yang baru, kita bisa sambil menjelaskan apa-apa yang bisa dilakukan oleh mitra atau anggota baru kita. Meskipun pada awalnya mereka mungkin tidak berminat di bisnisnya, tapi tidak masalah kalau kita terangkan. Yang penting kita terangkan, kitanya sendiri juga belajar, mengulang, dan mitra atau anggota baru tersebut juga pastinya akan merekam, meskipun dia tidak langsung paham saat itu juga. Jadi 6 langkah penting memulai bisnis HNI. Yang pertama adalah aktivasi dari AVO atau Agen Virtual Office. Jadi AVO adalah ibaratnya kantor dalam genggaman kita. AVO, di dalam AVO kita bisa melihat bagaimana peta jaringan kita, bagaimana berapa bonus kita, bagaimana apa-apa yang diinformasikan oleh perusahaan tentang promo-promo ya. Jadi ketika kita memulai atau menerangkan kepada mitra bisnis kita yang baru, kita sampaikan bahwa Bu, ketika kita mendaftarkan
Ibu sebagai anggota baru, ini Ibu langsung memiliki AVO. Jadi kita bisa buka AVO itu di langsung melalui internet atau Chrome ya, www.hni.net ya. Di situ kita bisa pandu saat itu juga. Kita bisa masukkan username atau nomor ID HNI. Misalkan di sini Ibu Sri Suwarni, nomor ID-nya 4639810. Nah, kita bisa masukkan nomor ID-nya beliau di situ ya. Kemudian kita aktivasi ya. Biasanya kita masukkan untuk tahap pertama, kita bisa masukkan tanggal lahirnya, yaitu diawali dengan tahun dulu, baru bulan, baru tanggal. Misalkan katakan tanggal lahirnya 27 September 1972. Nah, kita masukkan dulu 1972, kemudian bulannya 09, kemudian tanggalnya 27. Dari situ kita ikuti urutan-urutannya. Jadi biasanya kita akan diminta untuk memasukkan password ya, password lama, password default ya. Kemudian langsung diminta untuk mengganti dengan password baru ya, password baru. Kemudian yang nantinya ada huruf besar, huruf kecil ya, kemudian angka. Kemudian kita masukkan juga nomor handphone, kemudian alamat email. Dan di sini pada saat kita aktivasikan mitra baru kita atau anggota baru kita AVO-nya, itu kita siapkan seluruh datanya, terutama alamat email sama nomor HP. Karena pengalaman dari yang kami lakukan selama ini, ketika saat ini tidak ada email yang dimasukkan, itu saya tidak bisa untuk screenshot atau membuka virtual card-nya. Ya, jadi penting untuk alamat email. Jadi yang pertama adalah aktivasi AVO, kemudian kita juga kenakan di dalam AVO itu apa aja Bu. Nah itu supaya menarik ya. Jadi luar biasanya HNI dengan daftar hanya 10.000 kita bisa mendapatkan istilahnya kantor dalam genggaman yang sedemikian keren ya, karena ini nilainya juga mahal jutaan ya. Ya. Itu yang pertama adalah aktivasi AVO ya, mengenali AVO. Kemudian yang kedua adalah gesit PCA ya, gesit PCA. Komitmen untuk gesit PCA. Jadi gesit adalah cara kerja di HNI, cara kerja sederhana yang kita lakukan setiap hari, setiap saat. Jadi singkatan dari Gemar Silaturahmi Produktif. PCA ya. Jadi apa yang kita lakukan ketika kita isi PCA? Jadi yang pertama adalah kita sebelum memulai ya, kita memakai dulu produk-produk HNI. Jadi kita pakai dulu produk-produk HNI. Kita anjurkan mitra-mitra kita untuk memakai produk secukupnya. Jadi secukupnya ya. Misalkan dia butuhnya apa ini dari kamar mandi, misalkan ada pasta gigi, ada sabun, kemudian ada sampo, kemudian untuk herbal harian ya, minimal untuk edukasinya kita sampaikan bahwa untuk kebutuhan diri dan keluarga itu adalah 200 poin, jadi senilai kurang 600.000 rupiah ya. Maksimal 600 poin atau sekitar 1.800.000. Jadi kita memang tidak menyuruh atau meminta mitra kita atau anggota baru kita membeli semuanya, tidak, tapi pakai secukupnya produk yang dibutuhkan ya. Karena dengan kita memakai produk dari HNI, maka kita bisa melakukan cerita. Nah, cerita. Jadi kita ceritakan pengalaman kita kepada orang-orang ya yang kita kunjungi, yang kita silaturahmi ya. Jadi kita ceritakan pengalaman produk kita ini ke sebanyak-banyaknya orang atau manusia yang kita temui setiap hari ya. Jadi 5-20 orang setiap hari. Jadi kita bisa ceritakan tentang manfaat produk, kita bisa siapapun yang kita temui. Jadi asal itu manusia hidup bernafas ya,
kata-katanya sama dengan kita, bukan bangsa jin, maka kita bisa ceritakan kepada mereka ya sebanyak-banyaknya. Kita bisa menceritakan tentang manfaat produk, kita juga bisa menceritakan tentang bisnisnya. Jadi kita lihat apakah orang yang kita temui tadi adalah memerlukan apa ini. Jadi kira-kira orang ini butuh apa. Kalau misalkan sekiranya dia ada kesehatan, kita bisa masuk dari sisi produk. Kalau misalkan memang perekonomiannya perlu untuk ditingkatkan atau diperbaiki, kita bisa masuk dari sisi bisnisnya. Kemudian kita juga bisa menceritakan tentang komunitas. Jadi di HN ini adalah komunitas yang sangat positif. Jadi bisnis yang berorientasi pada akhirat ya. Jadi pengalaman saya sendiri memang dari sekian banyak dulu yang saya lakukan, yang pernah saya jalanin, ini memang belum ada yang seperti HNI. Maka ketika saya memutuskan untuk bersungguh-sungguh di HNI, saya juga tidak main-main ya. Jadi saya meminta petunjuk, dan memang hanya HNI saya kira saat ini yang memang benar-benar di dalam pertemuan pun itu sangat dijaga ya. Jadi dibedakan antara laki-laki dengan perempuan sampai segitunya. Kalau di bisnis lain kita lihat sekilas ya seperti itu, campur aduk ya. Komunitas yang sangat positif, komunitas yang selalu mengingatkan kita kepada akhirat, kepada ibadah ya. Jadi bagaimana kita untuk positif dalam berkata-kata, berbuat, ataupun yang ada di dalam bersitan hati kita. Itu yang kedua, yang cerita ya. Ketika kita cerita, jangan lupa kita juga mengajak ya. Mengajak, jadi setelah kita cerita, kita ajak sekalian. Saat itu juga kita ajak. Jadi kita ajak prospek atau siapa yang di depan kita yang sedang kita bicara di depan kita ini, kita ajak untuk hijrah lifestyle atau kita ajak untuk hijrah produk ya. Kita ajak Bu, intinya kita ajak coba produk. Jadi coba produk, kenalkan produk. Jadi untuk pintu masuk memang kita cukup kenalkan 1 atau 2 karena di HN ini ada 80 item produk ya. Jadi dari pengalaman kita ya selama ini kita kan biasanya kita bisa sharingkan produk yang mudah, kemudian yang dibutuhkan oleh semua orang, yang harganya terjangkau ya, kemudian yang multifungsi. Jadi biasanya kalau saya itu bisa saya ceritakan tentang MHS ya, MHS. Kemudian untuk produk teman dari MHS ini bisa kita tambahkan kopi 7 elemen ataupun pasta gigi herba. Biasanya seperti itu. Jadi sangat efektif ketika kita fokus hanya bicara 1 atau 2 produk. Karena dengan seperti itu hanya sebagai pintu masuk. Meskipun nanti pada akhirnya mereka membeli yang lain-lain, tapi pada awalnya kita ketuk pintunya dari 1 atau 2 produk. Ya. Dan kata kunci di dalam kita mengajak orang-orang ya, yang kita ajak ini kata kuncinya adalah saya juga pakai. Di dalam HNI ini kita bukan sales. Jadi karena kita pemakai loyal, kita rasakan produknya, kita testimoni, ya. Kemudian kita bisa mengajak dengan keyakinan yang kuat, kita bisa mempengaruhi orang untuk ikut. Ayo Bu, ikut. Ayo Bu, ikut pakai. Ayo Bu, pakai MHS. Ya. Ayo Bu, ini sambil kita ceritakan manfaatnya. Ya. Kemudian kita ajak, tentunya setelah kita ajak untuk pakai produknya, kita juga bantu mereka untuk membuatkan kartu diskon HNI ya. Jadi bisa kita ajak untuk bergabung dengan bahasa, kalau pengalaman kami biasanya kalau member itu kok kesannya gimana gitu ya. Jadi dengan bahasa yang lebih enak. Jadi
bisa kami bantu Bu untuk buatkan kartu diskonnya. Nah, cukup dengan 10.000 atau 20.000 atau 30.000. Nah, nanti disesuaikan dengan kebutuhan orang yang kita temui. Kemudian ajak yang ketiga adalah mengajak hadir di home sharing. Jadi setelah orang tersebut memakai kemudian menjadi anggota HNI, kita bisa ajak mereka untuk hadir di home sharing. Yang salah satunya di acara SEP Semangat Energi Pagi kita setiap pagi ya, Senin sampai Jumat, kemudian hari Ahadnya itu Grand Home Sharing, itu adalah salah satu contoh dari home sharing online. Nah, untuk yang lain-lain kita juga bisa ajak ya, kalau di tim kami di Elite Group Mbak Elin itu juga ada istilahnya pembinaan online yang cukup intensif ya. Saat ini juga sedang berlangsung acara training hebat online ya. Nah, itu kita ajak supaya apa? Supaya mereka juga mengerti, oh ternyata saya nggak sendirian. Oh ternyata bisnis ini atau produk ini ternyata sudah banyak dipakai oleh semua kalangan gitu. Dari mulai perkotaan sampai pedesaan ya. Jadi di dalam kita PCA ini pada intinya adalah kita semangat berbagi kebaikan. Semangat berbagi kebaikan. Nanti perkara orang itu memutuskan iya atau tidak itu urusan nanti, tapi yang penting kita sedekah informasi. Jadi misalkan kita masuk ke satu kumpulan ataupun kita menceritakan ke orang-orang tertentu, jadi kita sampaikan saja, mengalir begitu saja, sehingga apa? Sehingga ketika misalkan orang tersebut tidak mau atau menolak, kita tidak sakit hati. Dan ini adalah Gesit PCA ini adalah salah satu dari referral marketing ya. Jadi marketing yang dari mulut ke mulut ya. Jadi mereferensikan. Kemudian yang ketiga adalah komitmen bisnis ya. Road to manager 20% dan menjadi agen stok. Jadi suatu bisnis ini pastinya harusnya terus tumbuh menjadi besar ya. Bisnis sudah selayaknya memiliki pasar. Jadi dengan komitmen menjadi manajer, kita di sini di HNI kita diarahkan untuk bagaimana kita meraih pasar, bagaimana kita menciptakan pasar, bagaimana kita membesarkan pasar, bagaimana kita meluaskan pasar ya. Jadi membangun pasar atau meluaskan pasar tentunya ini membutuhkan energi ataupun usaha yang tidak mudah ya. Tidak mudah dan ini membutuhkan ketahanan. Tapi yakinlah bahwa ketika kita meluaskan pasar, jadi sesungguhnya siapa yang paling untung di dalam bisnis adalah ya mereka yang punya pasar, ya mereka yang mempunyai tim ataupun konsumen yang banyak. Ya, bagaimana untuk menjadi manajer ini? Jadi untuk edukasinya, seorang manajer bisa dibentuk dari poin grup akumulasi 3.000 poin ya. Itu akumulasi dalam waktu yang tidak ditentukan. Tapi kita bisa sampaikan bahwa kita bisa memulai membentuk ini dengan istilahnya kalau di dalam network atau di HNI ya kita bisa, ini saya gambar ya tadi. Jadi untuk manajer 3.000 poin kita bisa ciptakan atau susun ada 12 jalur atau 12 tim ya, yang masing-masing per jalurnya bisa kita untuk produknya, untuk jumlah produknya adalah 200 poin. Jadi per jalur, bukan per orang. Nah, satu jalur ini bisa terdiri dari beberapa orang.
Jadi ketika memiliki 12 jalur ya, dengan masing-masing jalurnya 200 poin dan kitanya sendiri 600 poin, maka sudah terbentuk manajer 3.000 poin. Nah, ini kita bisa sampaikan kepada mitra-mitra baru kita ya. Ataupun misalkan mau membentuk jalur yang lebih banyak sampai 15 jalur itu lebih baik. Jadi di sini bagaimana kita membangun pasar. Nah, ini di HN ini kita sudah diajarkan sejak awal ya untuk menciptakan market atau pasar. Begitu. Nah, kemudian yang keempat adalah membuat daftar nama dan menyusun jaringan ya menjadi ED 35%. Jadi road to ED 35%. Jadi eksekutif director 35% adalah level yang tertinggi ya. Jadi di sini kita bisa edukasikan 10 jalur ya. Ketika menjadi ED itu pastinya memiliki 6 senior manager yang masing-masing 6 senior manager itu memiliki 3 orang manager. Ya. Di sini kita bisa membentuk tim ya 168. Kenapa kok 168 ya? Karena di sini kita gambarkan ya ilustrasinya. Jadi satunya kita, enamnya senior manager yang ada di tim kita, kemudian dari senior manager itu memiliki masing-masing 3 manager sehingga berjumlah 18. Jadi rumus 1, 6, 18 ya. Membentuk tim di dalam jaringan kita. Disinilah pentingnya daftar nama seperti yang disampaikan kemarin oleh Mbak Susanti ya. Jadi goals-nya memang seorang leader adalah mereka yang menciptakan leader. Jadi bagaimana kita membentuk tim solid berawal dimulai dari daftar nama. Jadi daftar nama adalah penting. Daftar nama adalah raja ya. Kalau di dalam bisnis apapun selalu yang pertama adalah daftar nama. Dari daftar nama itu kita nanti bisa temukan tim-tim solid kita. Kemudian, nah efek samping dari ini semua adalah omset. Jadi efek samping dari banyaknya tim kita dari daftar nama itu adalah omset. Jadi bagaimana kita terus menambah daftar nama, kita bisa mencatatnya di buku khusus ya. Kalau di dalam handphone itu boleh juga. Tapi kadang-kadang kalau dari pengalaman saya sendiri kadang-kadang juga suka terlewat ya. Karena ketika kita sudah masuk ke komunitas baru untuk PCA ya atau misalkan masuk di komunitas pengajian itu selalu biasanya kita temukan nama-nama baru. Nah disitulah pentingnya kita mencatat untuk kemudian kita bisa tindak lanjuti. Kemudian selanjutnya adalah komitmen istiqomah hadir di home sharing, pembinaan, dan di setiap pertemuan. Jadi bisnis ini ya, teman-teman atau Bapak Ibu ya, bisnis ini ketika kita menjalankan satu bisnis, memang kita modalnya adalah semangat. Semangat ya. Selain ilmu pengetahuan, kita wajib semangat. Semangat ini semangat ini menular dan kita bisa jaga dengan selalu hadir di setiap home sharing ataupun pertemuan yang diadakan oleh leader kita ataupun perusahaan kita. Jadi salah satunya ya dengan kita menghadiri semangat energi pagi ya setiap hari. Kemudian ada jadwal baru juga ya di MC Team itu ada home sharing online yang diadakan malam ya. Kemudian juga infonya juga
kita bersiap-siap ya nanti 28 Agustus kalau tidak keliru itu nanti juga Umi Sabil juga hadir di Kota Magetan. Nah, itu adalah pertemuan-pertemuan yang akan menjaga semangat ataupun api bisnis kita untuk terus berkobar. Jadi pastikan kita untuk tidak ketinggalan untuk hadir di momen-momen online ataupun offline ya dalam rangka untuk menjaga semangat kita, menjaga api kita untuk terus menyala dan berkobar ya. Jadi menghadiri pertemuan dan terus bergerak karena dengan bergerak ya itu kita juga membuat, kalau bahasanya itu membuat hidup jadi lebih hidup ya, boleh ya. Jadi dengan adanya sekarang ini kan aktivitas offline itu sudah mulai dibuka ya. Itu rasanya kok ya gitu ya. Jadi gitu. Kalau kemarin-kemarin itu kita mungkin banyak pencet-pencet lewat jari jemari ya. Sekarang ini kita juga alhamdulillah sudah bisa mulai turun ke lapangan lagi. Itu rasanya beda banget gitu. Jadi dengan bergerak kita akan terus bersemangat dan kita akan selalu apa ya, dengan semangat kita bisa menularkan semangat kita ke orang-orang yang kita temui ya. Kemudian yang keenam adalah komitmen untuk menjadi pembelajar cepat dan berani mencoba. Jadi di dalam HNI ini memang apapun ya, apalagi ketika kita memutuskan untuk serius di bisnis HNI ini, kita sudah sewajarnya dan sudah selayaknya kita untuk terus menambah ilmu ya, menambah ilmu dari sisi ilmu herbalisnya ya, dari Tibun Nabawi ya, ataupun dari sisi bisnisnya. Kita terus untuk terus menambah dan kita bisa belajar dari siapapun, dari manapun, tidak harus dari mentor kita sendiri, tapi kita juga bisa belajar dari crossline ya, itu tidak menjadi masalah, yang penting positif. Nah, juga dengan era teknologi saat ini kita juga bisa menemukan channel-channel pembelajaran di YouTube banyak sekali. Saya sendiri juga kalau pas nganggur gitu ya sambil aktivitas ya, kalau misalkan nggak ada materi yang online kebetulan ya itu saya sambil dengarkan YouTube ya dari Pak Firly atau siapapun yang sekiranya itu bisa menambah wawasan atau keilmuan kita di bisnis HNI ini. Jadi komitmen untuk menjadi pembelajar cepat dan berani mencoba. Jadi ketika kita mempelajari ilmunya, maka kita mesti praktekkan juga. Jadi dan bagi saya sendiri ini di SAP ini ya, kita boleh ya, di SAP ini sebenarnya kan kita juga untuk mencoba, terus mencoba ya, mencoba. Jadi di sini ini bukan berarti saya, tapi ini juga dalam rangka saya juga latihan gitu. Jadi sebenarnya ini dalam rangka kita menantang diri kita sendiri, kita berani nggak? Meskipun nanti pada akhirnya salah atau kurang tepat atau ya kurang bagus lah, namanya juga orang belajar, tapi tidak masalah. Jadi ketika kita berani mencoba, kita action, itu nanti rasanya memang beda. Jadi ketika kita mencoba, kita akan keterusan untuk terus mencoba, dan kita dari apa yang kita lakukan itu kita akan mengoreksi diri kita sendiri. Apakah ini kurangnya di mana ya? Nah itu nanti kita akan berusaha memperbaiki ya, lebih baik ya. Jadi terus belajar dan berani mencoba ya, apapun yang terjadi di lapangan kita hadapi. Paling juga kemungkinannya cuma 2 ya, boleh ya. Kita diterima dengan baik atau ditolak. Ditolak pun itu juga, kalaupun misalnya ditolak itu bukan berarti mereka benar-benar tidak mau, tapi mungkin bisa jadi mereka tidak mengerti apa yang kita sampaikan, atau mungkin mereka belum ngeh, atau mungkin merekanya sendiri juga takut. Nah itu yang tentang 6 langkah penting memulai bisnis HNI ini ya. Jadi teman-teman, jadi ini adalah sharing ya. Saya tidak menggurui, tapi ini adalah kita mengulang materi, dan saya kira ini juga mitra-mitra saya yang hadir saat ini ya, Bu Yani ataupun Mbak Erma ya. Ini juga ketika kita menyampaikan kartu ID ini, kita juga bisa latihan loh. Saya dulu nggak ngerti ini. Pertama kali diajari Bu Ani ya, nggak ngerti. Oh iya, ya saya baca aja. Tapi karena terus mengulang, akhirnya lama-lama kita bisa menjiwai ya. Dan itu memang kekuatan dari pengulangan. Itu saja, Bu Li.
mungkin yang bisa saya sharingkan. Kayaknya panjang ya ini sampai jam 7 lebih. Masya Allah, Buli. Ya, terima kasih Buli. Ya, semoga yang seculi ini bermanfaat ya. Dan kita semua dimudahkan untuk bisa mempraktekannya setiap gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ibu Haja Nurul. Terima kasih banyak Ibu Haja Nurul Awali Fauzia ya. Luar biasa materinya ya. Jadi Bapak Ibu kalau pasti kita itu memiliki pengalaman ya, dan itu disampaikan dari hati yang paling dalam ya. Jadi hari ini kita sudah belajar yang tadi dari testimoni gimana, dan yang kedua adalah materi bisnis dari Bu Haja Nurul Awali Fauzia. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Haja atas sharing materinya ya. Semoga teman-teman bisa mengambil ilmu dari apa yang disampaikan oleh Bu Haja Nurul. Nge-freeze boleh. Boleh. Boleh terpental. Langsung jenengan mawon Bu Haja. Nggih. Baik, terima kasih sahabat HNI Mental Juara Group atas kehadirannya pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya untuk diri kita sendiri ataupun juga untuk tim kita dan orang-orang yang kita temui dan kita sayangi ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Untuk Pak Jito, Bu Ani tidak ada tambahan Bu, sudah jam 7. Langsung ya Bu. Ya, kita langsung. Kita tutup pertemuan pagi ini dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Sampai ketemu besok hari di Semangat Energi Pagi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat energi pagi.